Di pelataran Arca Domas, asap kemenyan mulai membumbung, membawa doa-doa yang kami panjatkan dengan khidmat, ruatan, sebuah tradisi penyucian yang lebih dari sekedar ritual. Inilah jembatan komunikasi antara manusia dengan akar kehidupan. Kami datang bukan untuk memuja batu, melainkan untuk meruat atau melepaskan diri dari energi negatif dan nasib buruk yang disebut sengkolo. Di bawah kuatnya energi bulan purnama, setiap rapalan doa dan percikan air suci menjadi simbol pembersihan jiwa. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kita masih di situs Arca Domas Megalithicum. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum simak perjalanan kita dan kisah-kisah yang menarik banget buat disimak, kalian bisa lihat di sini. Kalian wajib nonton yang itu. Nah, sekarang kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan tempat ini. Tapi ini beda sedikit tema. Temanya adalah salah satu pembersihan diri yang dipercaya masyarakat-masyarakat Nusantara kuno sebagai namanya adalah ruatan. Ruatan itu pada dasarnya adalah sama kayak apa namanya melukat, kemudian sama kayak apa namanya yang ruqyah, kemudian sama dengan buang sial dan lain sebagainya. Nah, bagaimana konsep itu bisa dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita? Jadi gini, ini analogi sederhana aja ya. Ini analogi sederhana aja. Kalau kita, aku orang Islam, kita untuk beribadah itu memakainya adalah syarat sahnya ibadahku adalah wudhu. Wudhu itu spiritual, bukan sebagai fisik. Karena apa? Kalau fisik nanti mendingan mandi, lebih bersih, lebih menyeluruh, pakai sabun segala macam. Nah, kita pakai nilai-nilai spiritualnya. Sama kayak ini. Contohnya, aku sekarang lagi ada mau ngeruat seseorang ya. Aku mau ngeruat seseorang. Ini biasanya yang aku butuhkan itu adalah baju, kemudian potongan rambut dan potongan kuku. Nah, seperti ini biasanya. Yang aku butuhkan biasanya seperti ini. Ini adalah perwakilan orang yang mau aku ruat. Karena jaraknya jauh, teman-teman. Jaraknya jauh. Kenapa tempat ini aku pakai untuk ruat? Karena gini, singkat cerita. Di tempat ini adalah sumber mata air yang bukan dipercaya lagi, tapi terbukti ada faedahnya. Kalian bisa riset secara sains, mungkin pH-nya, mungkin kandungan mineralnya, mungkin lain-lain sebagainya. Nah, di beberapa tradisi tradisional ruat ya, dalang semua ini yang ada di sini, kita memakai ambil namanya Tirta Amerta, bener nggak? Bener kan? Kita ambil namanya Tirta Amerta. Tirta Amerta ini adalah untuk penyucian secara rohani, perwakilannya itu tadi. Nah, nanti baru kita bawa ke atas sana untuk berbagai hal. Contohnya adalah doa-doa yang baik. Kemudian ya bisa dibilang singkatnya adalah buang sial lah ya. Gampang, bahasa mudahnya adalah seperti itu. Nah, seperti apa prosesinya? Sedikit aja ya, tapi aku spill. Nggak aku spill semuanya prosesinya. Sedikit aja. Yuk kita simak. Teman-teman, jadi pertama kali kita akan membakar menyan ini menyan untuk sebagai perwakilan doa-doa kita, sebagai perwakilan untuk mengharumkan tempat ini, memanjatkan doa perlu dengan keharuman-keharuman tersendiri untuk memuliakan doa-doa kita. Gitu. Yuk, 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 yuk. Nih, ini kelestarian alam ya, kelestarian alam di sini masih asli banget, masih asri banget. Habis berantem ya, loh lihat habis berantem, habis berantem. Nggak tahu ini yuyu sawah apa gimana? Mau diambil apa gimana? Dicapit. Ya biasanya gini sih, kalau kita mau ngeringkes ini kan capitnya
Tapi nggak apa-apa ya. Ini salah satu perwakilan dari alam juga yang turut mendoakan kita juga. Mau dibawa nggak? Mau dibawa nggak? Kok takut nggak bisa rawatnya. Iya sih, nggak usah sih. Biar sakit Sakit, sendiri. sakit, sakit. Udah biarin, biarin hidup lestari. Salam lestari, kayak Panji Petualang. Salam lestari. Dah, sini aja dulu. Kamu Hah? Di sini aja nanti jepit jempol-jempol kalian nanti. Dah, dah ya, dirilis ya. Sementara bunga sudah ditabur sebagai perwujudan dari air Tirta Amerta yang akan kita buat. Di sini ada satu tempat, satu titik untuk menaruh wewangian seperti ini. Sebelum aku bikin itunya, aku bakalan mensucikan diri dulu. Aku bakalan ya seminimal mungkin wudhu lah, dipotong aja. Soalnya beda, cut aja. Kembangnya ini serbu ya, kembangnya udah masuk ya. Padahal kita dari tadi nggak tabur sama sekali. Kembangnya udah masuk ya. Asik kan? Nah, ini nanti adalah bekal buat Tirta Amerta yang akan kita pakai di atas. Kalau udah seperti ini, nanti kita bakalan memakainya untuk penyucian secara rohaniah. Seperti itu. Mungkin kalian lihatnya cuman gini doang ya, tapi perjalanan panjang sebenarnya. Perjalanannya panjang. Banyak hal-hal yang kita lakukan. Apalagi ini lagi purnama tanggal 13 ini. Oke. Ini aku ambil yang tadi ya, Cuman ya udah nggak usah di shot, nggak usah di shot. Oke, baju sudah, rambut sudah, kuku sudah, air Tirta Amertanya sudah. Kita bakalan kita bakalan proses ke atas ya. Tapi kita mau ada ya teman-teman yang mandi di sini dulu. Mandi enggak ya, cuci muka lah mungkin. Silakan, yuk. Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di tempat utamanya untuk meruat. Kenapa aku bilang tempat ini adalah tempat utama untuk meruat? Ya karena memang tempat ini salah satu tempat untuk berdoa. Berdoa macam-macam, banyak hal lah. Berdoa kalian bakalan makin terfokus dan makin bisa diijabah dengan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Tentunya seperti itu. Nah, eh, seperti yang tadi aku bilang, ini udah bakalan aku mulai. Jadi sekali lagi ya, yang namanya ruat, ruah, kemudian yang namanya ru'yah, yang namanya buang sial dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, perwakilan, perwakilan, perwakilan. Ya oke, ini mengandung keratin DNA manusia. Kita bawa ke sini, kita doakan. Prosesinya aku nggak bakalan aku tayangin karena ya ini ritual kita pribadi teman-teman. Jadi
ini. Kemudian airnya, air Tirta Amertanya. Ini, air Tirta Amertanya seperti ini. Kemudian wewangiannya di tempat ini. Oke? Buat kalian yang mau melakukan ruat-ruat secara pribadi, ini tips saja. Selain mandi mandi kembang atau mandi garam kan udah banyak ya tips-tipsnya. Aku kasih kalian tips yang mau ruat secara pribadi. Kalau kalian seperti merasakan ada gangguan atau ada hambatan dalam kehidupan kalian, gini aja gampangnya. Yang pertama, kalian bersuci. Yang kedua, kalian berdoa. Yang ketiga, kalian berusaha. Tapi terdengar simpel kan? Terdengar sangat simpel sekali. Tahu nggak bedanya hal yang simpel sama yang nggak? Di keseriusannya. Saat kalian serius dengan berbagai macam hal yang ada dalam diri kalian. Contohnya, ini jauh loh teman-teman. Tapi aku bawa perwakilan ini, benar-benar aku doakan di sini. Tempat ini jauh, terpencil, dingin, nggak ada makanan dan lain sebagainya. Ya, ya memang seperti itu. Jadi kita harus memang benar-benar ada usahanya, ada effortnya. Dan ini belum berakhir. Nanti orang yang diruat ini juga akan melakukan effortnya seperti apa di kemudian hari. Dan insya Allah akan menjadi orang yang hebat. Sampai di sini dulu episode kali ini. Moga-moga kalian semuanya tetap semangat, tetap bisa clean, tetap bisa lancar semuanya kehidupan kalian. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.